Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Jesus. Oh, kami semua oh, Jesus. Oh, hadirat-Mu, Yesus. Oh, yes, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku.
Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita tidak bertahta di atas ketakutan, Tuhan kita tidak bertahta di atas setiap kekhawatiran, tapi Tuhan bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan, pengagungan dari umatnya. Yang percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama kita datang memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam rencana-Mu lebih lagi. Bawa kami masuk dalam kehendak-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih. Sama-sama katakan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Terima kasih. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami rindu memuliakan-Mu. Terima kasih. Sebab rencana-Mu ajaib bagi kami. Oh, rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami muliakan. Tiada yang lain, hanya nama-Mu di bumi dan di sorga. Oh, pengharapan kami hanya padamu, di dalam-Mu, Yesus Tuhan kami. Mari angkat kedua tangan kita. Kita mau memberkati Tuhan dengan pujian kita, sebab kita tahu Dia bertahta di atas setiap nyanyian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. We bless your name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on everybody, sing. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Thank you Jesus. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. We bless your name, oh God. Thank you, Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, we bless your name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on everybody, sing. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Yes, Lord. Sing like never before. Oh my
I'll worship your holy name. Sing like never. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Everybody sing. Oh, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Kau bertahta di atas pujian kami. Hanya nama Yesus yang kami sembah. Hanya nama Yesus yang kami agungkan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom warga kerajaan. Selamat siang. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Saya senang sekali hari ini saya bisa sharing buat saudara di hari doa puasa kita di hari Sabtu yang pertama di bulan Maret ini. Saudara, oleh kemurahan Tuhan kita boleh memasuki bulan yang baru. Oleh kemurahan Tuhan juga kita bisa menikmati semua yang ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Saudara, siang hari ini saya akan sharing buat saudara tentang satu perikop yang mungkin sudah sering sekali kita dengarkan, bahkan mungkin sudah banyak dibahas di mana-mana. Saya hanya ingin mengingatkan setiap kita tentang sesuatu yang berhubungan dengan mengasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menuntun kami, yang memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati segala sesuatu sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu itu ajaib bagi kami. Tuhan, siang hari ini kami mau buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara buat setiap kami, menguatkan yang lemah, memulihkan setiap kami yang terluka, mengajar setiap kami. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah pedang yang bermata dua, bukan hanya untuk para pendengar, tapi juga buat hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Biarlah setiap kami menerima bagian kami masing-masing, untuk kami bisa mendapat kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan berbicara sepanjang bulan ini tentang mengasihi Tuhan. Loving the King. Ada banyak orang yang berkata, ya sering menyanyikan lagu, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mencintai Engkau Yesus. Ku cinta Engkau Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mempraktekkan atau menghidupi perkataan itu, mengasihi Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita pelajari. Karena mengasihi Tuhan itu bukan soal kalimat yang indah, tapi itu berbicara tentang kehidupan kita. Berbicara tentang kehidupan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, cinta atau mengasihi itu ada di dalam hati dan dipraktekkan, ditunjukkan lewat kehidupan sehari-hari. Kita tidak mungkin berkata kepada pasangan kita, aku mencintai dan mengasihi engkau, tapi kita tidak pernah menunjukkan sesuatu atau tidak pernah mempraktekkan cinta atau kasih itu kepada mereka. Tentu kita akan melakukannya, kita akan berusaha untuk menyampaikan atau berusaha memanifestasikan perkataan kita dalam tindakan nyata. Kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa melakukan sesuatu bagi orang lain. Kita mungkin bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kalau kita mengasihi, kita tidak mungkin tidak memberi perhatian, memberikan waktu, memberikan kehidupan kita untuk kita bisa sharing together di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya nggak akan bahas tentang pernikahan, saudara. Saya akan berbicara tentang sesuatu yang diajarkan Yesus dalam khotbah di atas bukit. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19, kita akan melihat ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24, Matius 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Saya akan baca bagi setiap kita, saudara bisa mengikuti melalui layar yang ada di depan saudara. Demikian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan
itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sudah familiar sekali buat kita. Ayat yang ke-22, Yesus berkata di sana, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Saudara, Yesus berbicara bukan mata secara hurufiah, bukan mata ini yang Yesus bicarakan. Yesus berbicara tentang vision atau cara kita melihat segala sesuatu, cara kita memandang segala sesuatu, atau apa yang menjadi fokus dari penglihatan kita, apa yang menjadi tujuan dari penglihatan kita. Kalau saudara tahu main dart, saudara tahu dart yang pakai sesuatu yang harus ditancapkan di bidang datar yang bulat itu, saudara ya, itu ada banyak angkanya, Nah, seringkali saya pernah ikut dalam satu camp. Orang itu selalu maunya taruh atau menjadikan sasaran itu yang ada di tengah, saudara. Itu angkanya paling tinggi. Tapi pada saat itu kami sedang diajar untuk fokus kepada sasaran. Saudara, ternyata sasarannya itu ditulis bukan di tengah, tapi di bagian yang lain, di sebelah kanan dari lingkaran itu. Sudah ditulis di situ bahwa itulah target. Tapi karena banyak orang yang tidak fokus, sehingga kami para peserta itu semua mengarahkan pin dari dart itu ke bagian tengah. Di situ kita belajar bahwa kita perlu untuk mempelajari sesuatu dengan baik sehingga kita bisa menentukan fokus dengan benar. Kita perlu untuk melatih diri kita untuk menentukan fokus kita, menetapkan fokus kita dengan benar. Tidak semua yang baik di dalam dunia ini itu benar, saudara. Tidak semua yang baik itu benar, karena kebaikan manusia itu relatif tergantung dari dirinya masing-masing. Saudara masih ingat saya pernah bilang, yang baik buat kita itu hanya dalam pandangan kita sendiri. Buat kita baik kalau kita bisa keluar jalan-jalan kemana-mana di saat-saat pandemi seperti ini. Tapi belum tentu buat orang lain itu baik, ya. Belum tentu buat keluarga kita. Saya punya anak kecil, belum tentu buat anak saya baik kalau saya bawa dia jalan-jalan keluar kemana-mana, belum tentu. Buat saya itu baik, karena kurang lebih udah 3 minggu saya dan istri saya nggak kemana-mana, saudara. Tapi belum tentu buat anak saya itu sesuatu yang baik. Kebaikan tidak selalu mengandung kebenaran, saudara. Karena itu kebaikan itu sesuatu yang sangat relatif, tergantung dari pribadi masing-masing. Nah, tapi Yesus berbicara di sini tentang vision atau fokus, di mana apa yang akan kita kejar dalam kehidupan ini, kemana kita mengarahkan pandangan kita, siapa yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Dalam bahasa sederhana, Yesus mau bilang begini, apa yang menjadi fokus dalam kehidupanmu, itu akan termanifestasi dalam seluruh kehidupanmu. Kalau kita fokus kepada sesuatu yang salah, maka gerak tubuh kita, cara kita memutuskan sesuatu juga akan salah. Karena kita punya tujuan yang salah. Tapi kalau kita punya vision yang benar, kita punya vision yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang mengandung kebenaran, maka kita juga akan termanifestasi dari kehidupan kita. Kita melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, ini penting untuk kita pahami, karena di ayat yang ke-23 Yesus berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu. Yesus mau kasih tahu begini, kalau kita punya cara pandang yang jahat, atau kita selalu memperhatikan yang jahat dalam kehidupan ini, maka kita juga akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita akan penuh dengan kegelapan. Saya suka baca berita. Saya karena ada beberapa waktu yang lalu anak saya sempat terpapar COVID-19, saudara. Gara-gara itu saya jadi banyak belajar tentang bagaimana sih virus ini. Nah, saudara, di semua platform sosial media, baik di Indonesia maupun di Malaysia, kalau kita cari berita hari ini, lebih banyak berita yang berbicara tentang sesuatu yang menakutkan,
ya daripada berita-berita baik, saudara. Ada berita tentang perang, ada berita tentang kasus varian-varian baru dari turunan dari COVID-19. Sangat jarang sekali ada berita yang membuat kita mungkin merasakan kelegaan. Mungkin ada, tapi tidak sebanyak dari berita-berita yang buruk. Ini melatih kita sebenarnya untuk kita bisa fokus kepada apa yang benar. Kalau kita bangun pagi bacanya berita yang menakutkan, kita tidur sebelum tidur malam kita lihatnya berita yang menakutkan, kita sengaja observasi untuk itu. Saudara, kalau kita diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran, itu sebenarnya akibat dari kesalahan kita sendiri. Kita memikirkan sesuatu yang jahat, kita memikirkan sesuatu yang membuat kita sendiri takut, saudara. Saya tidak melarang siapapun untuk menonton film horor, ya. Saya sendiri beberapa kali nonton film horor. Yang buat saya yang jadi lucu adalah orang yang addicted nonton film horor. Kenapa? Karena film horor itu membuat orang itu menjadi takut. Ada banyak sekali orang saya kenal sebelum dia suka nonton film horor itu berani ke kamar mandi tengah malam. Tapi makin sering dia nonton film horor, tidak ada apa-apa, itu jadi diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran. Itu sebenarnya kita sedang merusak diri sendiri kalau sampai kita addicted terhadap sesuatu yang salah seperti itu. Kalau kita mau melihat berita hari ini, saudara, mari kita melihat dengan cara yang benar. Ya, memang kita tidak bisa menghindari ada banyak berita-berita yang negatif hari-hari ini. Tapi mari kita lihat dengan cara yang benar. Waktu kita melihat berita negatif, coba kita lihat, pasti ada sesuatu yang baik yang juga diberitakan di hari itu. Headline itu selalu ingin membuat orang membaca beritanya. Padahal belum tentu berita itu adalah sesuatu yang baik. Saya yakin dan percaya ada banyak hal-hal baik yang terjadi di sekeliling kita, hanya tidak terblow up. Seringkali kita perlu untuk melakukan observasi lebih dalam, untuk bisa melihat, oh ternyata ada sesuatu yang baik di balik berita-berita yang buruk yang sedang beredar hari-hari ini. Yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita latih diri kita untuk fokus kepada kebenaran. Saudara, dunia di akhir zaman, apa yang terjadi hari ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan buat kita orang percaya. Kita udah tahu semuanya ini ada di dalam kitab suci. Yesus bahkan berkata, pada hari-hari terakhir, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara lihat, ada banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungannya. Ada banyak sekali orang yang tidak peduli lagi dengan keadaan di sekelilingnya. Mereka semua hanya peduli dengan keadaannya sendiri. Itu nyata di sekeliling kita hari-hari ini. Kita juga melihat berita bagaimana ada bangsa bangkit melawan bangsa yang lain, bagaimana ada pemimpin-pemimpin negara yang memiliki kekerasan hati yang luar biasa. Semua itu tidak mengagetkan buat orang percaya. Kenapa? Karena semuanya sudah ada di dalam Alkitab. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mari kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang buruk di akhir zaman, Alkitab lebih banyak berbicara tentang kekuatan dan kepastian akan penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Ini yang ada lebih banyak dalam Alkitab. Iya betul ada banyak kesulitan di akhir zaman. Iya betul ada banyak penganiayaan akan terjadi. Iya betul akan banyak ada kesulitan terjadi di akhir zaman. Tapi ingat, di Alkitab lebih banyak berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Pengharapan di dalam Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi. Tadi bulan Januari kita belajar tentang chosen by the King. Saya berharap kita semua memahami hal ini. Kalau kita tahu betul bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memilih kita, Dia tidak hanya sekedar memilih kita, tapi Dia juga memastikan bahwa pemilihannya atas kita itu berlangsung terus-menerus. Kita disempurnakan dari hari ke hari. Kita dijagai, kita dilindungi, kita dilimpahi oleh kekuatan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang kita sendiri tidak mengerti kenapa terjadi, sebenarnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Saudara, kita perlu punya vision yang baik dalam hidup ini. Kita perlu punya satu cara pandang yang benar tentang segala sesuatu. Kalau mata kita melihat segala sesuatu dengan cara yang salah, maka kehidupan kita juga akan dikuasai dengan sesuatu yang salah.
Kalau mata kita selalu terbiasa dengan melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang, kita selalu mencari kekurangan. Saudara, mari kita melatih diri kita ketika sesuatu yang di luar perkiraan kita terjadi. Bukan untuk menyalahkan siapa yang menyebabkan itu, tapi mari kita berpikir bagaimana selanjutnya, apa yang harus kita lakukan. Karena sekali lagi saudara, yang namanya penderitaan itu tidak akan mungkin bisa kita hindari selama kehidupan ini. Selama kita masih ada di bumi, penderitaan itu akan selalu ada. Salah ambil keputusan, salah percaya orang itu bisa terjadi. Tapi kehidupan kita nggak berhenti ketika kita salah percaya orang kan? Kehidupan kita nggak berhenti ketika kita salah ambil keputusan. Kehidupan kita terus berjalan dan kita terus dikasih kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan yang Tuhan kasih disertai juga dengan kekuatan dan kemampuan untuk bangkit kembali. Saudara, biarlah ini menjadi perenungan yang baik bagi kita di hari kita berpuasa hari ini. Mungkin ada banyak dari doa-doa kita yang sepertinya tidak dijawab-jawab karena fokusnya salah. Mungkin kita fokus pada pride diri kita sendiri. Kita fokus pada kebanggaan atau pencapaian kita sendiri. Coba kita lihat kedalaman hati kita. Waktu kita minta sesuatu dari Tuhan, siapa yang menjadi target kita? Apakah kemuliaan Tuhan atau pemenuhan dari ambisi-ambisi pribadi kita? Saya sendiri selalu bertanya tentang hal itu untuk memutuskan sesuatu. Kalau saya melakukan ini, saya putuskan ini, kira-kira ini untuk siapa? Siapa yang akan dimuliakan? Sayakah atau Tuhankah yang akan dimuliakan lewat semuanya ini? Saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita di siang hari ini. Biarlah kita melatih diri kita untuk kita bisa punya fokus yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Pastikan apa yang kita lakukan itu selaras dengan firman Tuhan. Pastikan yang kita lakukan itu selaras dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di ayat yang ke-24, Yesus berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Saudara, Yesus berbicara tentang Mamon di sini. Mamon itu adalah kekayaan, harta kekayaan yang ada di dalam dunia. Saya ingin menegaskan buat saudara, menjadi kaya itu tidak berdosa, saudara. Menjadi kaya itu tidak salah. Bahkan Tuhan memberkati Abraham dengan kemasyuran. Kemasyuran itu berbicara tentang famous, ya. Dia sangat terkenal, dia masyur. Dia juga diberkati dengan kelimpahan secara harta materi, finansialnya luar biasa diberkati. Tapi kita belajar dari Abraham. Setiap kali dia mendapatkan semuanya itu, dia tidak meletakkan hatinya untuk dikendalikan oleh hartanya. Dia tidak meletakkan hidupnya dikendalikan oleh milik kepunyaannya. Dia meletakkan hatinya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Yesus berkata, tidak ada manusia yang bisa fokus kepada Tuhan bersamaan dengan fokus kepada dunia ini, segala harta yang ada di dunia ini. Sebenarnya yang ingin Tuhan mau, yang ingin Yesus sampaikan adalah, kalau kita memilih untuk mengasihi Tuhan, sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan. Kalau kita memilih untuk mengasihi dunia, sungguh-sungguhlah mengasihi dunia ini. Saudara, dalam kitab Wahyu dikatakan, lebih baik kamu panas atau dingin, jangan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, kamu akan dimuntahkan. Saudara, Yesus mau supaya kita punya hati nurani yang murni, mengasihi Tuhan. Saudara mungkin memperhatikan di awal dari ibadah raya, ya, ketika pengumuman sebelum ibadah mulai, saya ketika mengumumkan tentang persembahan, saya selalu bilang, kita memberi bukan supaya kita menjadi kaya, semakin diberkati. Kenapa, saudara? Kenapa saya mengingatkan itu? Karena begini, tugas saya sebagai hamba Tuhan untuk mengingatkan setiap kita. Seringkali, saudara, kita berpikir bahwa beribadah kepada Allah kita itu transaksional, atau kalau kita menabur sekian, kita akan dapat sekian. Saudara, di dalam Alkitab tidak diajarkan seperti itu. Memang ada berbicara tentang penuaian berlipat kali ganda. Tapi untuk memberi, kita harus menyadari bahwa untuk bisa punya benih saja, benih yang kita punya itu dari Tuhan. Kita harus menyadari ini, saudara, bahwa pekerjaan,
bisnis kita, sekolah kita, keluarga kita, semua yang kita punya, itu awalnya semua berasal kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, bukan dari diri sendiri. Kalau kita menyadari itu, maka kita tahu bahwa semua yang kita punya itu datang dari Tuhan. Sehingga waktu kita memberi kepada Tuhan, kita tidak memberi dengan hati yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita mau hitung, saudara, kita tidak akan pernah mampu untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah mampu untuk bisa membalas semua yang Tuhan sudah lakukan dan berikan bagi kita. Nggak mampu kita, saudara. Tuhan berikan kita nafas, Tuhan berikan kita perlindungan, Tuhan berikan kekuatan. Di tengah-tengah mungkin kita mengalami COVID-19, Tuhan sudah memberikan semuanya bagi kita. Kita nggak mampu balas. Yesus berbicara di ayat yang ke-22 tentang vision, tentang fokus. Di ayat yang ke-24, Yesus berkata tentang penyembahan atau tentang mengasihi kepada siapa kita meletakkan pengharapan kita. Kalau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita tidak punya alasan untuk khawatir dalam kehidupan ini, karena kita tahu bahwa Raja yang kita sembah, Dia lebih berkuasa dari segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Mari kita fokus mengasihi Tuhan. Mari kita fokus mencintai Tuhan. Mari kita fokus memberikan kehidupan ini buat Tuhan. Saya paham, saudara, ada di antara kita mungkin yang sedang mengalami krisis secara finansial. Mungkin kita salah mengambil keputusan untuk bekerja atau berusaha sehingga kita mengalami kerugian hari-hari ini. Saudara, saya ingin memberikan ini buat perenungan bagi saudara. Saya juga pernah ambil salah keputusan. Saya juga pernah salah meletakkan dana untuk investasi. Saya juga pernah mengalami kerugian yang besar dalam kehidupan saya. Tapi saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan, maka kita juga mengerti bahwa seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami semuanya itu, supaya kita bisa belajar, dan dalam proses pembelajaran itu, Tuhan menyediakan bagi kita apa yang kita perlukan. Saya nggak sedang berusaha untuk menghibur saudara dengan kata-kata yang manis, enggak. Saya mengalami sendiri, saudara. Ketika saya mengalami kerugian, Tuhan menyediakan buat saya dan istri saya dan anak saya melalui banyak tangan-tangan yang kami nggak tahu bisa datang dari mana. Tuhan selalu mempersiapkan bagi kami. Lewat semuanya itu, saya diajar untuk semakin bersandar kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin surrender to the King. Dan akibat dari itu semua, saya semakin mengasihi Tuhan. Saya semakin melihat bahwa Tuhan itu memang layak untuk menerima segala yang terbaik dari kehidupan kita. Mari saudara, biarlah kita memiliki hati nurani yang tulus dan murni ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita belajar tentang mengasihi Tuhan. Biarlah mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita itu tercermin dari fokus kehidupan kita. Kalau kita seorang karyawan, mari kita bekerja dengan fokus, bukan untuk mencapai target perusahaan kita, tapi kita fokus supaya nama Tuhan dipermuliakan di kantor kita. Ya, tentu caranya dengan kita memberikan dedikasi yang baik buat kantor kita, buat tempat kita bekerja. Kalau kita karyawan, fokus kita di tempat kita bekerja bukan lagi berbicara tentang hal-hal yang ada di dunia ini, bukan pencapaian-pencapaian angka-angka, bukan. Fokus kita adalah bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan itu. Bagaimana supaya orang bisa lihat Yesus lewat pekerjaan kita. Kalau kita seorang ibu rumah tangga, bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keluarga kita, melalui keberadaan kita di tengah-tengah keluarga. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Anak-anak, juga suami kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik lewat pelayanan yang kita berikan di tengah-tengah keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, itu adalah fokus kita sebagai orang percaya. Biarlah perenungan kita siang hari ini menguatkan kita, memberikan kita inspirasi untuk kita mengasihi Allah dan kita memanifestasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan fokus kepada Tuhan. Saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu bukanlah sesuatu yang sulit, tapi itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga ketika kita merasa tidak mampu, kita bisa melihat Yesus
Dia telah mengasihi kita dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap jiwanya. Dia mengasihi kita, bahkan dia telah rela memberikan nyawanya untuk penebusan saya dan saudara. Kalau kita merenungkan kasih Kristus yang besar itu, maka kita tidak punya cara lagi, tidak punya alasan lagi untuk kita tidak mengasihi dia. Karena dia memang layak menerima segala yang terbaik dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Kami yang berpuasa hari ini, juga umat-Mu yang hari ini belum ikut berpuasa. Engkau sendiri yang menjadi jawaban bagi kami. Engkau sendiri yang menjadi penolong bagi setiap kami. Hamba berdoa siang hari ini, menyerahkan umat-Mu. Mungkin ada yang terpapar COVID-19, ada yang sedang merencanakan untuk perjalanan kembali ke Indonesia atau masuk kembali ke Malaysia. Aku berdoa Tuhan, biarlah Kau sendiri yang menjadi penolong bagi kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kesembuhan dan kekuatan bagi kami. Secara khusus Tuhan berdoa memberkati Malaysia dan Indonesia, setiap penanganan COVID-19 Tuhan yang sedang dilakukan, gerakan vaksinasi. Biarlah semuanya ini berlangsung dengan baik oleh kemurahan Tuhan. Ada banyak hal baik terjadi buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkatilah umat-Mu. Kami belajar siang hari ini untuk kami punya hati nurani yang murni, yang tulus. Waktu kami datang mengasihi Engkau, waktu kami berkata dengan mulut kami, kami mencintai dan mengasihi Engkau. Biarlah itu juga tercermin dari kehidupan kami. Kami fokus kepadamu ya Tuhan. Fokus mengasihi Engkau. Fokus mencintai Engkau. Fokus mempermuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap kami. Daripada mula datang semua yang terbaik bagi kami. Daripada mula datang semua yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mengingatkan setiap kita, besok kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Pukul 10 pagi melalui Zoom dan melalui YouTube gereja kita. Saya akan sharing buat kita di minggu yang pertama. Kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari persiapkan hidup kita untuk kita sama-sama beribadah esok. Selamat menikmati akhir pekan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.